Pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan komponen utama yang diperlukan dalam proses produksi yang nantinya akan membentuk bagian utama dari produk jadi. Sumber bahan baku dapat berasal dari dalam negeri, luar negeri, maupun hasil olahan sendiri. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya bahan baku. Nah, dalam akuntansi biaya dan manajerial, biaya bahan baku tuh biasanya diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu ada biaya bahan baku langsung dan juga biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan utama yang secara langsung tuh menjadi bagian dari produk jadi. Misalnya, penggunaan kulit dalam produksi sepatu, atau kayu dalam pembuatan meja. Nah, biaya ini tuh dapat dengan mudah ditelusuri dan juga dikaitkan langsung dengan produk yang dibuat. Nah, yang kedua ada biaya bahan baku tidak langsung, yaitu biaya untuk bahan pendukung yang digunakan dalam proses produksi namun tidak menjadi bagian utama dari produk akhir. Contohnya seperti lem atau paku dalam pembuatan mebel. Biaya ini tuh tidak dapat langsung ditelusuri ke produk tertentu dan juga umumnya dicatat sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. Klasifikasi ini tuh penting untuk mempermudah pencatatan, pengawasan, dan juga analisis biaya dalam perusahaan manufaktur. Dengan memisahkan kedua jenis biaya ini tuh, perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi secara lebih tepat, serta membuat keputusan manajerial yang lebih efisien terkait pemakaian bahan baku. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang unsur-unsur biaya bahan baku. Unsur biaya bahan baku itu mencakup seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar bahan baku siap digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan literatur akuntansi biaya, ada beberapa unsur utamanya. Yang pertama, itu ada harga pembelian bahan baku, yaitu harga yang tercantum dalam faktur pemasok, dan ini merupakan bagian utama dari total biaya bahan baku. Dan yang kedua, itu ada biaya pengangkutan. Nah, biaya pengangkutan itu biaya untuk mengirim bahan baku dari pemasok ke gudang atau lokasi produksi. Nah, jika menjadi tanggung jawab pembeli, biasanya itu ditambahkan ke harga pokok bahan baku. Nah, yang ketiga itu ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan tuh biaya yang muncul selama bahan baku disimpan, seperti biaya sewa gudang, asuransi, dan juga pengelolaan persediaan. Nah, yang keempat itu ada biaya tambahan pembelian, meliputi biaya administrasi pembelian, biaya bongkar muat, pengecekan kualitas bahan, dan biaya lain yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan. Dan yang kelima itu ada potongan tunai atau cash discount. Itu jika perusahaan membayar lebih awal dan mendapatkan potongan harga, maka potongan itu akan mengurangi total biaya bahan baku. Selanjutnya ada komponen pengadaan biaya bahan baku. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan bahan baku, yaitu menentukan jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan bahan baku berdasarkan rencana produksi. Yang kedua, permintaan pembelian atau purchase requisition, yaitu dokumen internal yang dibuat oleh bagian produksi atau gudang untuk mengajukan pembelian bahan baku kepada bagian pembelian. Yang ketiga, ada pemilihan dan pemesanan ke pemasok atau purchase order. Yang pertama, proses pemilihan pemasok terbaik berdasarkan kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Yang kedua, purchase order dibuat dan dikirimkan ke pemasok sebagai konfirmasi pemesanan. Yang keempat, ada penerimaan bahan baku atau receiving report, yaitu pertama pemeriksaan barang saat diterima dari pemasok atau kuantitas dan kualitas. Yang kedua dicatat dalam laporan penerimaan barang. Yang kelima ada penyimpanan di gudang, yaitu bahan baku yang sudah diterima dan layak digunakan disimpan di gudang dengan sistem pencatatan sesuai dengan periodik ataupun perpetual. Yang terakhir adalah pencatatan transaksi, yaitu semua aktivitas pembelian dan penerimaan dicatat dalam jurnal akuntansi sesuai dengan pencatatan yang digunakan. Selanjutnya ada metode penilaian biaya bahan baku. Yang pertama ada metode identifikasi khusus, yaitu menilai biaya bahan baku berdasarkan identitas khusus tiap unit barang seperti nomor seri atau batch, digunakan untuk barang unik atau bernilai tinggi. Yang kedua ada metode biaya standar, yaitu menggunakan biaya bahan baku standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai dasar pencatatan, selisih antara standar dan aktual disebut selisih biaya. Yang ketiga adalah metode FIFO atau first in first out, mengasumsikan bahwa biaya bahan baku yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dikeluarkan dalam produksi. Yang keempat ada metode LIFO yaitu last in first out, mengasumsikan bahwa biaya bahan baku yang terakhir kali dibeli adalah yang pertama kali dikeluarkan dalam produksi. Dan yang terakhir adalah metode rata-rata atau average, yaitu menilai bahan baku dengan menghitung rata-rata dari keseluruhan harga pembelian bahan baku yang tersedia.
Selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan bahan baku. Yang pertama ada sistem periodik, yaitu sistem pencatatan di mana nilai persediaan dan pemakaian bahan baku hanya diperbaharui di akhir periode akuntansi. Persediaan dihitung melalui perhitungan fisik atau stock of name, bukan dicatat secara terus-menerus. Yang kedua ada sistem perpetual, yaitu sistem pencatatan di mana setiap transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku dicatat secara langsung dan real time. Informasi persediaan selalu diperbarui setiap saat. Selanjutnya adalah penentuan harga pokok bahan baku. Penentuan harga pokok bahan baku adalah proses menghitung total biaya bahan baku yang benar-benar digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu. Lalu tujuannya adalah 1. Mengetahui biaya bahan baku yang dibebankan ke produk. 2. Membantu perhitungan HPP. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Berikutnya komponen penentu harga pokok bahan baku. Yang pertama, persediaan bahan baku awal. Yang kedua, pembelian bahan baku bersih. Yang ketiga, pengangkutan dan penanganan. Yang keempat, persediaan bahan baku akhir. Rumus biaya bahan baku. Rumus biaya bahan baku adalah saldo awal bahan baku ditambah persediaan bahan baku dikurang saldo akhir bahan. Selanjutnya ada contoh soal biaya bahan baku. Selanjutnya ada penyelesaiannya dengan menggunakan metode FIFO. Ada metode FIFO fisik dan virtual FIFO. Selanjutnya menggunakan metode LIFO. Sama seperti tadi, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu metode fisik LIFO dan virtual LIFO. Dan yang terakhir adalah metode average atau rata-rata. Langkah-langkah penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama, hitung total bahan baku yang tersedia, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dan ditambah biaya angkut. Yang kedua, kurangi dengan persediaan bahan baku akhir, yakni harga pokok bahan baku yang digunakan. Lalu untuk di sebelah kanan merupakan contoh soal. Permasalahan dalam pengelolaan biaya bahan baku. Yang pertama yaitu fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku sering berubah-ubah sehingga sulit menentukan harga pokok dan merencanakan anggaran dengan tepat. Yang kedua yaitu kelebihan atau kekurangan stok. Stok bahan baku yang terlalu banyak menambah biaya penyimpanan, sedangkan stok yang terlalu sedikit dapat mengganggu kelancaran produksi. Yang ketiga yaitu kerusakan dan penyusutan bahan baku. Penyimpanan yang tidak optimal dapat menyebabkan bahan baku rusak atau berkurang kualitasnya sehingga menambah biaya produksi. Kesimpulannya adalah biaya bahan baku merupakan komponen utama dalam penentuan harga pokok produksi, dan pengadaan dan pencatatan harus dilakukan secara sistematis agar biaya akurat. Dan penentuan harga pokok bahan baku membantu pengendalian biaya dan efisiensi produksi.